Dunia fauna punya keragaman yang luar biasa. Di alam liar, hewan-hewan harus mampu beradaptasi agar bisa bertahan hidup. Demi mendapatkan mangsa misalnya, tak sedikit hewan yang mengembangkan kemampuannya bersiasat. Mereka menciptakan umpan hingga lubang maut yang membuat mangsanya tak bisa meloloskan diri. Atau, agar keturunannya bertahan hidup, ada hewan yang menjadikan hewan lain sebagai tumbal. Pemirsa, berikut siasat cerdik dunia satwa versi on the spot. Pemirsa, ternyata bukan cuma manusia saja yang suka memancing. Lihat, burung ini juga memancing untuk mendapatkan makan siangnya. Ini adalah burung heron, sejenis burung bangau yang sering dijumpai di daerah Asia. Burung heron ternyata punya sifat yang suka meniru. Melihat banyak manusia yang suka memberi makan ikan dengan remah roti, burung heron pun menangkap ikan dengan cara yang sama. Terpancing oleh remahan roti, ikan pun datang menghampirinya dan hap, si ikan tertangkap oleh perangkap burung heron. Wah, siasat yang cerdik sekali ya pemirsa. Bertahan hidup juga bicara soal mencari kesempatan dalam kesempitan, seperti yang dilakukan oleh anjing liar ini. Taman Nasional Hwange, Zimbabwe, merekam aksi cerdik seekor anjing yang akan menjadi santapan siang seekor singa lapar. Taring tajam sudah mengunci mati anjing malang ini. Semua seperti sudah memiliki akhir cerita yang jelas. Hidup anjing akan berakhir dalam perut singa. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Singa yang terkecoh dengan kehadiran anjing lain mulai melepas gigitannya dan kesempatan itu digunakan si anjing yang pura-pura mati untuk kabur dari singa yang nyaris memangsanya. Alhasil si Raja Rimba pun gigit jari karena harus kehilangan makan siangnya dan juga gagal mendapatkan anjing lainnya. Sosok buas sepertinya sedang beraksi di bawah pasir. Kehadirannya hanya terlihat dari bangkai-bangkai serangga yang terbuang keluar dari dalam lubang. Apa yang membuat mereka mati? Ini dia undur-undur. Dalam mencari mangsa, hewan yang juga disebut semut singa ini akan membuat jebakan berbentuk corong dan mengubur dirinya dalam pasir, menunggu para korbannya. Seekor serangga menjadi korban pertama. Kehilangan cengkramannya di atas pasir, si serangga pun terperosok ke dalam lubang. Dan seketika itu juga, undur-undur segera menyuntikkan racun, menyedot isi perutnya, dan melemparkan cangkang kosong serangga keluar. Jika terjebak, dipastikan tak ada jalan keluar. Saat korban berusaha kabur, semut singa akan melemparkan pasir untuk menggagalkan rencana si korban. Yap, hanya ada satu akhir dari cerita horor ini, yaitu kematian si korban. Terlihat tak ada apa-apa dalam perairan ini, tapi sejatinya sesuatu sedang menyamar, menunggu mangsa mendekat. Dengan berat sekitar 60 kg, alligator snapping turtle mendapatkan makanannya dengan menyamar menjadi batu di bawah air, sambil memperhatikan sekitar yang mampu menyadari kehadiran mangsanya dan jebakan pun terbuka. Dengan lidah layaknya cacing yang menari-nari, tentu akan memancing ikan yang penasaran. Seekor ikan mulai mendekat dan dengan kekuatan gigi setara dengan harimau, ikan malang ini dibuat tak berkutik
dan menjadi santapan si kura-kura yang mampu bertahan hidup hingga 100 tahun ini. Selain kura-kura, ikan katak ini juga memiliki antena yang berguna untuk memancing mangsanya mendekat. Ikan dengan kemampuan renang yang buruk ini menggunakan siripnya untuk berjalan di dasar laut. Saat ini ia sedang menuju ke belakang karang untuk berkamuflase mengelabui mangsanya. Antena yang melambai di atas kepala seolah umpan ulat di tengah laut. Tak cuma itu, ikan kodok juga bisa mengeluarkan aroma seperti ulat, sehingga mangsa semakin tergoda untuk mendekat. Saat ikan mulai terpengaruh, dalam waktu kurang dari kedipan mata, mangsa telah masuk ke dalam mulut besar ikan katak. Mulut balon yang bisa menggelembung hingga 12 kali lipat dari aslinya ini membuat ikan katak sanggup melahap mangsa yang seukuran tubuhnya. Umumnya laba-laba membuat jaring di atas pohon, tapi beda dengan laba-laba ogre ini. Di malam hari, laba-laba ini akan memulai perburuannya. Tidak dengan jaring yang besar, laba-laba ini akan membentuk jaring kecil berbentuk segi empat, lalu menggantungkan dirinya di pohon menunggu mangsanya datang. Karena tak terlihat, mangsa yang masuk ke dalam wilayah kekuasaannya pun tak ayal terperangkap. Bak selimut, laba-laba dengan cepat membungkus mangsanya dengan jaring-jaringnya. Saat mangsa berusaha melarikan diri, semua sudah terlambat. Karena tak hanya jaring, laba-laba ogre ini juga memasukkan racun yang melumpuhkan mangsanya. Kemampuan laba-laba ini didukung dengan kemampuan melihatnya yang 12 kali lebih baik dibanding manusia dan mendengar suara hingga 2 meter jauhnya menggunakan kaki berbulunya. Keadaan laut tampak tenang, tapi sesuatu menanti dari dasar laut. Tak terlihat, tapi mematikan. Jauh di kedalaman laut, cacing bobit menunggu mangsanya di dasar laut dengan hanya bagian mulut yang terlihat. Terlihat kecil, tubuh panjangnya tersembunyi di bawah pasir, melingkar, bahkan ada yang tumbuh 2 kali lebih panjang dari tubuh manusia. Di malam hari, cacing omnivora ini memulai pestanya yang menjadi mimpi buruk bagi para penghuni laut di sekitarnya. Percobaan pertama gagal, ia kalah cepat dari mangsanya. Cacing bobit tidak bermata dan tidak memiliki otak, namun jangan remehkan antena miliknya. Mangsa pertamanya berhasil ditangkap, namun pesta sebenarnya baru saja dimulai. Ia memangsa ikan-ikan besar lainnya. Meski tubuhnya terlihat kecil, tapi ikan beracun hingga ikan berduri bukan tandingannya. Semua mangsa berhasil diracun dalam hitungan detik, lalu dilahap masuk ke dalam pasir. Perjuangan mempertahankan hidup selanjutnya ada dalam siklus kehidupan seekor tawon parasit. Seekor ulat tengah memakan daun sebelum berubah menjadi kepompong. Tapi seekor tawon datang berusaha mengambil alih tubuh ulat. Pertarungan sengit pun terjadi. Babak pertama berhasil dimenangi oleh si ulat dengan memukul mundur tawon. Tapi tawon tak patah arang, dia mengambil kesempatan untuk mendapatkan apa yang ia mau. Hanya dalam beberapa detik, pertarungan tampak seri. Tak ada kalah dan menang, tapi sebenarnya tawon berhasil mengambil alih tubuh ulat dengan meletakkan telurnya ke dalam tubuh ulat. Selama 2 minggu, ulat ini menjalani kehidupan normalnya. Tapi itu yang terlihat di luar, karena di dalam larva tawon mulai beraksi. Saatnya larva menunjukkan jati dirinya. Belatung-belatung ini menggeliat keluar, menghasilkan sutra emas, membentuk kepompong untuk tubuh mereka. Jika Anda pikir ulat sudah mati, Anda salah, karena ia masih hidup. Tak hanya
menjadikan ulat sebagai inang, larva-larva ini juga mengendalikan si ulat. Dengan sutranya, ulat akan memperkuat kepompong untuk melindunginya dari serangan apapun. Ini akan ia lakukan siang dan malam hingga ia mati kelaparan. Beberapa hari kemudian, tawon baru akan keluar dari dalam kepompong dan kembali mengulang siklus parasit ini. Dan pemirsa, itulah siasat cerdik para hewan di dunia satwa. Terus saksikan On The Spot untuk mendapatkan informasi menarik dan unik lainnya hanya di Trans 7.